Oke, welcome back to my channel Taruna Indonesia TV bersama kakak Dewa Gede Tantara Tesa Putra. Dan di video kali ini kakak ingin memberikan informasi terkait dengan apa aja sih kesalahan kalian yang bisa membuat kalian itu bisa gagal dalam seleksi administrasi atau pemberkasan. Sebenarnya sudah lama ingin kakak sampaikan, cuma karena ada hal penting yang perlu ingin kakak sampaikan lebih dulu, makanya kakak undur aja terus. Dan sekarang kakak akan sampaikan hal-hal apa aja sih yang bisa membuat kalian gagal dalam seleksi administrasi. Oke, tapi sebelum video ini dimulai, silahkan bagi kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan di subscribe terlebih dahulu dan berikan dukungan kalian ke channel ini agar kakak selalu bisa mengembangkan channel kakak untuk selalu memberikan informasi terkait tentang perguruan tinggi kedinasan. Dan apabila kalian sudah subscribe, silahkan hit button loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi. Dan jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian, kemudian like, kemudian komen di bawah apa yang ingin kalian tanyakan. Dan di sini kakak sudah mendapatkan beberapa hal sepele yang bisa membuat kalian gagal di seleksi administrasi. Dan langsung kita lihat. Nah, jadi di sini hal-hal yang bisa membuat kalian gagal yang pertama adalah nomor KTP. Nah, nomor KTP di sini harus kalian perhatikan adalah pastikan nomor KTP yang kalian tulis saat pendaftaran itu sesuai dengan yang kalian upload pada saat pemberkasan. Nah, kemarin ada teman-teman kakak, bukan teman ya, maksudnya adik-adik kakak yang nge-DM serta nge-WA kakak. Nah, di sana dia mengatakan, "Kak, izin Kak, bagaimana dengan KTP saya yang kurang satu angka pada saat penginputan, pada saat pembuatan surat, dan juga ini terutama surat keterangan belum nikah, kemudian penginputan di biodata." Nah, itu menurut kakak sih sangat fatal, karena padahal ada slot waktu yang sangat lama antara 8 Juni sampai dengan 23 Juni. Dan pengumuman itu sudah dilakukan pada tanggal 1 Juni. Otomatis kalian sudah memiliki persiapan yang cukup untuk mengecek serta lebih teliti dalam pembuatan surat pernyataan atau pengisian biodata. Nah, itu menurut kakak sih fatal banget dan bisa mengakibatkan kalian auto gagal ya. Kemudian kecocokan nama. Nah, ini nih kecocokan nama yang sangat sering ditanyakan oleh adik-adiknya, baik itu DM, komen di YouTube ataupun WA kakak. Nah, kecocokan nama ini tentu ada kaitannya tentang pertama di kakak yang nggak punya KTP, kemudian yang udah punya KTP ya otomatis di KTP, di ijazah, serta di raport. Terlebih ada lagi yang salah buat di surat pernyataan, padahal itu sudah jelas beratas nama, yaitu di bawah ini nama kaliannya harus benar. Kalau misalnya kalian salah di nama, ya otomatis bukan kalian yang membuat surat itu, surat pernyataan, surat keterangan belum menikah, surat pernyataan calon taruna taruni, dan lain sebagainya. Kalau di situ sampai salah, ya otomatis kan kesannya itu bukan kalian yang membuat surat itu, tapi entah siapa. Walaupun hanya typo ataupun nama disingkat dan tidak sesuai dengan apa yang kalian lampirkan di KTP gitu. Nah, kemudian ada penginputan nama sesuai ijazah. Ya kalau misalnya disuruh oleh web nama sesuai ijazah, kalau udah benar ya cantumkan aja. Kalau misalnya ada yang disingkat, ya udah ikuti. Tapi kalau ada yang salah, ya itu resiko kalian. Kenapa sekelas ijazah itu bisa salah gitu loh. Padahal harusnya hal-hal penting seperti itu yang kalian dapat hanya sekali dalam hidup kalian, ya kalian harus cross check lagi, kalian harus listi. Ya pastinya sekolah pasti memberikan draft ijazah dulu untuk mengecek kembali nama-nama kalian, karena kakak pun juga pernah SMA. Jadi dikasih draft atau hasil mentahnya dulu,
dilihat, disuruh cross check nama, tempat tanggal lahir itu disuruh lihat. Kalau udah benar, kembaliin lagi, baru hasil ijazah yang benar, cap 3 jari, kemudian tanda tangan, baru dibuat. Kan seperti itu prosedurnya. Nah, tapi kok kalian masih aja ada yang salah. Kak, kok nama ijazah saya salah ya, tidak sesuai dengan KTP, itu gimana ya kak? Nah, itu yang bahaya. Jadi seperti itu. Kemudian batasan usia, minimal tinggi badan serta berat badan. Ini khusus Poltekim sih yang minta ideal, tapi untuk sekolah perhubungan ya terutama tinggi badan dan batas usia. Nah, mohon maaf kalau kakak batuk ya. Nah, ini nih, jangan pernah sekali-sekali mencoba menerobos seleksi administrasi, terutama batas usia serta tinggi badan ya. Karena udah banyak banget, bahkan ada teman seangkatan kakak yang ikut bareng tes tinggi badan auto gugur. Tinggi badan tidak sesuai auto gugur. Kemudian jangan sekali-sekali menerobos pola pembibitan yang bukan hak kalian. Contohnya pola pembibitan daerah. Misal kalian berada di daerah kota, tapi pola pembibitan kalian di kabupaten. Ya kalian nggak bisa masuk di sana gitu loh. Misal apa ya yang ada kota dan kabupatennya, ya kalian pasti tahu lah. Di contoh ya kota Tegal dan kabupaten Tegal itu kan beda apa sama ya? Aduh kakak nggak bisa ngasih contoh ya, karena pokoknya kalian semoga ngerti maksud kakak. Misal di kota itu ada pola pembibitan, kalian dari kabupaten ya kalian nggak bisa masuk ke pola pembibitan kota itu loh. Semoga kalian ngerti lah. Walaupun nama kota sama nama kabupatennya itu sama, tapi masalah administrasi kalian, administrasi wilayah itu udah nggak cocok. Karena pola pembibitan itu tetap menyesuaikan ke KTP atau domisili kalian. Nah, pada saat pemberkasan kan kalian mengupload KTP tuh, mengupload foto KTP. Nanti dicocokkan sama pola pembibitan Pemda yang udah MOU dengan STTD. Nah, kalau misalnya tidak cocok, auto gugur. Nah, jadi seperti itu. Kemudian mengenai tinggi badan, udah dijelaskan di tiap-tiap sekolah tinggi badannya minimalnya berapa. Nah, cewek ataupun cowok udah dijelaskan. Tapi kalau kalian bandel, pengen daftar, ya misal ya coba-coba aja dah, siapa tahu beruntung gitulah misalnya. Ya silahkan, kakak sih nggak masalah. Tapi kalau misalnya kalian auto gugur, ya jangan terlalu kecewa. Karena harusnya kalian yang menginginkan atau mencoba-coba seperti itu, harusnya kalian sudah mengetahui efek dari kalian coba-coba itu. Artinya kalian harus sudah siap menerima kegagalan gitu loh. Kemudian mengenai batas usia, setiap sekolah kedinasan juga sudah mengumumkan batas usia minimal serta maksimal. Nah, kalau misalnya kalian mencoba-coba lagi curi-curi seperti itu, ya silahkan sih, nggak masalah. Tapi ya harus menanggung risiko, harus siap menerima kegagalan gitu sih menurut kakak. Kemudian ini lagi yang terpenting, kualifikasi pendidikan. Nah, di pengumuman setiap sekolah-sekolah kedinasan sudah dibaca dan sudah dijelaskan kualifikasi pendidikannya apa. Itu untuk mencari lulusan SMA, lulusan SMK, lulusan SMA IPA ataupun SMA IPS, itu udah dijelaskan di pengumuman saat pendaftaran ya. Jadi kalian kalau misalnya melanggar hal tersebut, memaksakan, terutama yang multimedia ya, itu sangat ini sih apa ya, agak mirip antara multimedia dan teknik informatika. Itu kakak juga nggak ngerti, itu SMK. Dan semoga kalian itu benar-benar mengecek dulu sebelum mendaftar dan kalian sudah memastikan, sudah bisa memilih bahwa itu memang cocok buat saya. Jangan sampai karena lulusan pendidikan tidak sesuai, kalian jadi gagal gitu. Kemudian yang kelima ada nomor ijazah serta tanggal ijazah. Nah, ini juga menurut kakak sangat riskan sih. Penulisan salah, kemudian mencantumkan juga salah, tidak sesuai dengan ijazah, itu bahaya, bisa membuat kalian gagal juga karena itu udah sistem sih. Jadi ya nomor ijazah sama tanggal ijazah ini sangat penting. Tapi bagi kalian yang belum punya tanggal ijazah dan nomor ijazah, kan sudah diinfokan tuh dulu sama kakak, sama akun official dan lain sebagainya, dikosongkan ya, itu nggak masalah. Tapi bagi kalian nih yang udah lulus dan udah punya ijazah, jangan sampai
nomor dan tanggal ijazah kalian salah. Nah, jadi seperti itu. So ya, mungkin itu aja yang dapat kakak sampaikan pada video ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk tetap subscribe channel ini, share ke teman-teman kalian, dan like. Jangan lupa untuk komen apa yang ingin kalian tanyakan. Mungkin itu aja yang dapat kakak sampaikan. And oh ya, mohon maaf apabila ada salah kata dan salah tingkah. And see you next time. Peace.